Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Ahmadi, biasa dipanggil Heru. Saya lahir di Pamekasan pada tanggal 6 Juli 1973. Kemudian saya saat ini berdomisili di Kabupaten Sumeneb di Perumahan Garaha Arya Wiragaja, Desa Kolor. Dan saya saat ini sebagai ASN pemerintah Kabupaten Sumeneb, sebagai sekretaris di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumeneb. Di samping itu, saya juga mengajar mata kuliah di Uniba, yaitu Philosophy of Science and Madura Culture. Mulai bergabung di Uniba sejak tahun 2020 dan merupakan kebanggaan buat saya bisa menjadi bagian dari Uniba, sehingga harapan saya juga bisa memberikan partisipasi saya untuk membesarkan Uniba sebagaimana harapan dari kita bersama dari sisi mata kuliah yang saya ampu. Di Uniba ini salah satu mata kuliahnya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kemaduraan. Kenapa kemaduraan? Karena Uniba ini adalah berdiri di Madura dan harapannya Uniba akan melahirkan cendekiawan Madura yang modern, yang mempunyai soul terhadap Madura itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, di Uniba itu ada beberapa jurusan di mana kebijakan dari kampus semua jurusan mendapatkan mata kuliah yang saya ampu. Karena apa? Semua mahasiswa Uniba Madura diharapkan mempunyai pemahaman tentang filsafat, karakteristik budaya Madura, sehingga bisa merefleksikan budaya Madura ini dalam era globalisasi yang kita hadapi saat ini. Saya di Uniba ini adalah dosen praktisi. Tentunya selaku ASN, saya harus mengikuti ketentuan yang ada di ASN, baik jam masuk, jam kerja, maupun tugas-tugas yang ada ke ASN-an sesuai dengan tugas dan fungsi saya selaku ASN, utamanya di jabatan saya saat ini selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Oleh karena itu, pihak kampus memberikan jadwal ke saya tentang mata kuliah yang saya ampu ini di luar jam dinas. Jadi waktu saya adalah antara jam 4 di luar setelah saya pulang kantor. Kemudian juga dijadwalkan banyak saya menggunakan waktu malam hari. Dan Sabtu pun saya gunakan untuk berjumpa dengan mahasiswa kalau kuliah itu dilakukan secara offline di kampus. Namun kadang-kadang kuliah ini kami lakukan secara online, secara daring dengan menggunakan Google Classroom yang sudah difasilitasi oleh Uniba, tapi tetap menggunakan waktu-waktu di mana waktu saya di luar jam kantor tersebut. Nah, salah satu budaya yang ada di kita dan merupakan identitas lokal kita sekaligus alat komunikasi kita adalah penggunaan bahasa Madura. Nah, kemarin di RRI bekerja sama dengan Pemkab dalam rangka Hari RRI ada lomba membaca bahasa Madura, membaca berita bahasa Madura. Nah, tentunya ini merupakan suatu lomba yang sangat bagus untuk terus melestarikan bahasa Madura sebagai identitas lokal kita. Identitas lokal kita, kalau tidak kita orang Madura sendiri yang mempertahankan, siapa lagi? Walaupun kita tidak bisa memaksakan bahwa di sebuah keluarga itu kita harus memaksakan bahasa Madura, tetapi setidaknya kita harus tetap melestarikan tentang budaya bahasa, tentang
bahasa Madura itu sendiri. Terkait dengan lomba, ya saya kemarin mempersiapkan diri dengan banyak mendengarkan berita-berita berbahasa Madura. Bagaimana intonasinya, bagaimana pengucapan bahasa Madura, bagaimana jeda-jeda pemberitaan. Karena membaca berita itu kan mempunyai teknik khusus. Akhirnya dengan persiapan yang sedikit saya lakukan dengan mendengarkan berita bahasa Madura, saya coba ikut di ajang lomba bahasa Madura, dan alhamdulillah saya berhasil meraih juara 3. Walaupun tidak juara 1, minimal saya bisa berkompetensi dan sangat senang sekali mengikuti lomba itu. Dan tentunya harapan saya mendorong kepada mahasiswa Madura ini untuk berkompetensi, berlomba dalam hal apapun, sehingga kita bisa berprestasi baik di tingkat lokal Sumeneb, regional Jawa Timur, bahkan nasional sampai kepada internasional. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, tetap kemudian kita lanjutkan kepada hal yang besar. Setiap apapun meskipun itu kecil, kita harus lakukan. Kemudian kita juga harus menjiwa kompetitif, sehingga Unimba Madura ke depan bisa lebih baik lagi. Untuk berbahasa Madura, ya karena seperti saya sampaikan bahwa bahasa Madura itu sebagai identitas lokal sekaligus alat komunikasi di antara orang Madura. Tentunya bahasa Madura ini selalu saya lakukan setiap hari, karena saya di kantor misalnya, di rumah juga menggunakan bahasa Madura. Tentunya bahasa Madura dengan menggunakan odege bahasa. Ada bahasa Antep, bahasa Tengahan, dan bahasa Tengki, tergantung kepada siapa lawan bicara kita. Karena tujuan dari odege bahasa itu adalah lebih menghormati kepada lawan bicara kita. Nah, pengalaman saya itu tentunya membuat pelafalan pembacaan berita Madura yang saya sampaikan lebih fasih barangkali, dan bisa lebih dimengerti oleh audiens. Sehingga pembacaan bahasa Madura itu yang saya ikuti mendapatkan apresiasi dari para juri gitu. Dan tentunya ini juga memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa di Unimba bahwa bahasa Madura itu juga merupakan kekayaan budaya kita yang harus terus kita kembangkan, lestarikan, kita pelajari, sehingga tidak hilang dari kekayaan lokal yang kita miliki selaku orang Madura. Saya adalah asli Madura. Saya lahir di Pamekasan dan sempat besar di Sampang. Kemudian saya menempuh pendidikan tinggi sampai SMA di Sumeneb. Kekayaan budaya Madura ini sangat beragam, yang sangat membanggakan saya, dan saya ingin mempelajari lebih detail dan berbagi dengan mahasiswa Unimba tentang kekayaan budaya Madura, mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Madura itu bukan hanya yang ada di Pulau Madura, tetapi juga orang Madura ada di beberapa wilayah di Jawa, utamanya di daerah Tapal Kuda, mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi.